warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minadh dhulumati ilan. Kita sebagai anak, janganlah kita sekali-kali membentak maupun berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali kalian berkata perkataan kepada keduanya. Janganlah sekali-kali kalian membentak keduanya. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan marilah kita mencari ridho kedua orang tua kita, karena ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua kita. Sebagaimana di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, beliau menuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridho Rabbi fi ridho walidain wa suktuhu fi suktihima." Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak di ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak di murka kedua orang tua. Dan salah satu kisah dari Abdullah bin Abi Auf, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, lantas sahabat lain datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, salah satu sahabatmu sedang mengalami sakaratul maut." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah ia selalu mengerjakan salat 5 waktu?" Lalu sahabat itu menjawab, Ya Rasulullah, ia adalah ahli ibadah." Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari duduknya menuju ke rumah sahabat yang sedang sakaratul maut itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya di rumah sahabat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunnya untuk mengucapkan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi bibir sahabat itu tidak dapat mengucapkan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah orang tuanya masih hidup?" Lalu sahabat menjawab, Ya Rasulullah, ibunya masih hidup." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk memanggil ibunya. Dan sesampainya ibu sahabat itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, dosa apa yang telah diperbuat oleh anakmu ini?" Lalu ibu itu menjawab, "Anakku ini lebih mementingkan istrinya, lebih menyayangi istrinya dibandingkan diriku yang sudah tua renta ini." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah engkau ingin memaafkan dosa-dosa yang telah diperbuat anakmu ini?" Lalu ibunya menjawab, "Saya tidak akan memaafkan dosa-dosa yang telah diperbuat anakku ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kembali menyuruh para sahabat, "Wahai sahabatku, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak." Kemudian seorang sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kayu bakar ini digunakan untuk membakar anakmu, karena lebih baik anakmu dibakar oleh api dunia daripada dibakar oleh api neraka." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mendengar hal itu, muncullah rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, sehingga ibunya ini memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, janganlah engkau membakar anakku. Sesungguhnya aku telah memaafkan dosa-dosa yang telah diperbuat anakku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada sahabat yang sedang sakaratul maut itu untuk menuntunnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan seketika itu pula anak itu dengan spontannya, dengan mudahnya untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dari kedua bibirnya. Dan setelah kejadian itu pun anak itu dikatakan mati dalam keadaan syahid. Dari cerita di atas kita dapat simpulkan bahwa janganlah kita sekali-kali membentak kedua orang tua kita ataupun kita tidak memperhatikan kedua orang tua kita. Dan mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga terletak di telapak kaki ibumu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. La tanzur ila man qal, walakin unzur ila ma qal. Janganlah lihat dari siapa yang berbicara, akan tetapi lihatlah apa yang ia katakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.